Malapetaka. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Oke, jadi ini bukan karena tidak beriman, justru orang yang beriman kalau tahu di depan mata itu ada petaka, maka harusnya dia menghindar atau bahkan bersembunyi. Tadi firman Tuhan katakan bersembunyi. Beres nggih? Jadi ini tepat sekali untuk situasi sekarang ini. Arahan pemerintah adalah karantina dirimu sendiri, bersembunyilah, jangan keliaran, jangan keluar rumah, gitu ya. Jadi ini tepat sekali saudara sekalian. Nah, Tuhan yang Maha Kuasa pun, Yesus Kristus Maha Kuasa loh. Itu ketika ada petaka juga menghindar saudara sekalian, bukannya dihadapi. Ya, Matius pasal 5. Maaf ya, Matius pasal 2 ayat yang ke-13. Demikian Matius pasal 2 ayat yang ke-13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Allah, saudara sekalian, melawan Herodes. Ya, dia tidak serta-merta punya kuasa, Herodesnya tak pites kayak gitu ya, enggak ya. Tetapi memberikan contoh teladan, dia membangunkan Yusuf dari dalam mimpi ya. Kemudian Yusuf diperintahkan untuk bawalah anak itu ke Mesir. Jaraknya dari tempat Yusuf dan Yesus itu, bayi Yesus sampai ke Mesir itu kira-kira 400 km saudara sekalian. Bayangkan itu cukup jauh sekali ya. Orang Israel aja dari Mesir menuju tanah Kanan aja berapa tahun saudara sekalian. Ini satu hal yang penting untuk dimengerti, bahwa Tuhan pun mendidik kita, mengajar untuk hati-hati. Kalau ada bencana, ada malapetaka, baiklah kita menghindar. Amin saudara sekalian, itu sikap yang benar. Kemudian saya kira untuk 2 ayat ini sudah cukup ya untuk bagaimana kita menyikapi adanya bencana atau malapetaka. Kemudian untuk yang kedua, bagaimana sih cara kita menghindar? Yang pertama, ikuti arahan pemerintah. Pemerintah adalah wakil Tuhan. Ikuti arahan dari pemerintah ya. Yang pertama, jauhi keramaian. Kalau toh terpaksa kita harus keluar dari rumah, tadi firman Tuhan kita harusnya sembunyi di dalam rumah sendiri. Tetapi kalau ternyata harus keluar rumah, maka lindungilah diri kita ya. Jaga jarak ketika temu dengan orang lain ya, supaya kita terhindar, karena penularannya itu sangat cepat melalui kontak antara manusia ya. Dan sebisa mungkin kita lindungi wajah kita, terutama hidung dan mulut dengan masker ya. Kalau toh ternyata tidak punya masker yang sifatnya masker untuk medis itu, gunakan masker yang lain, masker kain yang bisa dicuci. Dan bahkan arahannya sebenarnya pemerintah menghendaki kalau rakyat itu jangan menggunakan masker yang medis. Karena apa itu? Itu mengganggu tenaga medis, mereka butuh jadi kekurangan gitu ya. Kalau rakyat menggunakan aja yang pakai kain itu loh, yang bisa dicuci, toh itu sudah aman. Karena apa? Karena virus itu tidak bisa menembus pori-pori yang besarnya kain ini, tidak bisa nembus. Jadi begitu sampai di rumah langsung cuci, bisa digunakan lagi ya. Demikian, jadi paham ya. Tapi kalau toh ternyata baju kita ini harus kena ya, karena kita kan tidak bisa melindungi pakai pakaian seperti astronot yang ada di televisi itu saudaraku, maka baiklah kita jaga dengan baju yang kita gunakan. Kalau misalkan itu idealnya sampai rumah itu dicuci, langsung dilepas, cuci. Setuju ya saudara sekalian, supaya kuman yang melekat di sini juga sudah hilang. Kemudian itu secara sikap kita, secara badan kita untuk bersosialisasi dengan orang lain. Ini karena kita menghormati orang lain, jadi kita jangan jabat tangan juga.
kita menjaga diri dan menjaga orang lain. Ya, kita belajar dari negara lain, di mana di sana sudah mengalami lebih dahulu, apalagi yang sekarang sangat-sangat mengkhawatirkan, di mana saudara sekalian. Nah, betul, berarti saudara mengikuti. Italia sekarang situasinya sangat mengkhawatirkan. Karena apa? Karena yaitu mereka tidak bisa mengkarantina dirinya sendiri di awal-awal sampai akhirnya puncaknya situasi yang mengkhawatirkan sekarang ini. Ya, kematiannya sudah hampir 3.000-an orang. Dan sampai rumah sakit sudah tidak bisa menampung lagi. Karena kalau sudah tidak bisa menampung, akhirnya dokter itu hanya tinggal milih yang diselamatkan yang mana. Ya. Iki wis belah mati rapopo ganti sing iki wis yang diselamatkan, sampai seperti itu saudara sekalian, karena sudah tidak bisa menampung. Nah, hal ini jangan sampai terjadi pada Indonesia. Setuju saudara sekalian? Maka ikutilah arahan pemerintah. Jangan sampai pemerintah kewalahan gara-gara rakyatnya tidak tunduk. Sakjane mung angkrem lho kan gampang nggih. Gampang nggih para sederek. Hanya untuk angkrem aja itu kan gampang. Tapi karena kita seringkali malah jagong. Sementara harapannya yang punya rencana demi gawe pun tolong itu dibatalkan, ditunda lah ya. Ada waktunya, semuanya pasti akan berakhir. Percaya itu. Setuju saudara sekalian? Percayalah bahwa pada waktunya Allah akan bertindak untuk semuanya ini bisa akan berakhir. Nah, kemudian secara pribadi kita perlu juga membentengi diri untuk menjaga kekebalan tubuh kita dengan vitamin C terutama ya, makan makanan yang bergizi, kemudian tidur yang cukup. Sementara ini jangan begadangan dulu karena lemah, bisa bikin tubuh jadi lemah saudara sekalian ya. Kemudian cek pernafasan yang mudah sekali, apakah kondisi kita ini sedang sehat betul. Tarik nafas selama kemudian tahan nafas, tarik nafas, tahan nafas kira-kira 10 detik. Setelah itu dilepas pelan-pelan. Kalau Anda berhasil tanpa batuk, paru-paru Anda benar-benar bagus. Tetapi kalau ada kondisi yang akhirnya tidak kuat dan sampai batuk, ya kemungkinan besar memang kapasitas paru-parunya itu sudah lebih kecil daripada masa mudanya, bisa begitu karena usia. Tetapi atau juga perlu diwaspadai bahwa oh berarti aku harus jaga untuk asupan makananku harus lebih baik. Setuju ya Bapak Ibu Saudara sekalian? Contohnya, saya tarik nafas panjang, tahan 1, pelan-pelan. Tuhan saya berhasil, berarti paru-paru saya sedang bagus, sehat ya. Kalau toh ternyata batuk ya, maka lekaslah untuk bisa menjaga diri dengan vitamin lah atau minum air putih, itu juga bagus. Karena apa? Karena virus yang kebacut mungkin masuk ke dalam mulut, sebelum salah masuk ke paru-paru, digelondorke sama air putih yang hangat itu, dia masuk ke lambung. Kalau masuk lambung pasti mati. Virus yang masuknya ke lambung mati saudara sekalian. Tapi kalau salah masuknya ke paru-paru, ini yang bikin masalah saudara. Jelas ya? Kemudian tingkatkan sistem kekebalan juga. Ini gratis caranya saudara sekalian, gratis, yaitu saya bukan orang medis, tetapi paling tidak saya melihat dan ini bisa di-share dan ini aman buat tubuh kita. Tubuh kita ini sebenarnya punya sistem kekebalan tubuh untuk melawan penyakit saudara sekalian. Pasti ada sistem kekebalan tubuh untuk melawan penyakit. Jadi kalau ada benda asing, virus, bakteri, tubuh akan segera menyiapkan pasukannya dan melawan benda asing itu untuk akhirnya disingkirkan dari tubuh. Nah, ini adalah namanya sistem imun. Di dalam tubuh kita ini ada satu kelenjar namanya kelenjar timus. Mendengar kata timus saya kelingan beberapa nih saudara sekalian. Timus ya, itu posisinya ada di sini. Ya, kira-kira mohon maaf ya, dari dada ini, dari pas puting ini saudara sekalian, kemudian naik 4 jari di sini. Nah, inilah posisi titik ini.
ini kalau kita lakukan pemukulan dengan sederhana atau dengan tekanan yang ringan aja dengan 4 jari, maka sistem kekebalan tubuh kita akan meningkat. Ya, sederhana. Mau lakukan berapa kali, berapa menit ya terserah Anda. Oh, ini punya Anda sendiri kok. Jadi kan ini gratis saudara sekalian, dilakukan aja dengan nyaman. Maka secara otomatis kekebalan tubuh kita akan siap perang. Sistem imun kita akan jadi siap berperang melawan benda asing. Jadi tidak lengah, tidak sedang leda-lede. Kalau toh ketika ada dalam pukulan ini saudara batuk, nah ini pertanda memang justru sistem imun saudara itu sedang tidur, sedang lelah, dibangunkan kemudian mereka siap gerak, aku akan bekerja. Jelas ya? Ada di sini aja. Ya, itu sederhana sekali. Kemudian pemukulan ini juga ternyata membuat kita tubuh ini menjadi siap juga untuk menghadapi situasi yang tidak baik. Ya, pukulan sederhana aja sih, hanya seperti ini. Itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tidak lengkap, jelas memang tidak lengkap, tapi paling tidak kita berupaya untuk semaksimal mungkin untuk bisa menjaga diri kita. Memang secara manusia kita tidak bisa mengontrol musuh yang tidak kelihatan. Mata kita tidak bisa melihat. Paling 30% kemampuan kita untuk menjaga diri kita. Tetapi yang 70% adalah sonanya Tuhan Yesus. Dialah yang akan tetap bekerja buat kita. Amin. Haleluya. Kemudian yang ketiga, bagaimana sikap GAB untuk menyikapi situasi ini. Kemarin saya sudah share dari Ketua Sinode Bapak Alsea, ada yang sudah menerima ya. Beberapa jemaat ada yang menerima bahwa di Sinode GAB di pusat tetap mengadakan ibadah juga. Tetapi bagi jemaat yang tidak bisa hadir dimaklumi, tetapi biarlah tetap beribadah di rumahnya masing-masing. Itu situasi yang bisa dipahami saudara sekalian. Nah, demikian pula untuk GAB di Kota Solo ini, Ibu Gembala menghendaki bahwa ibadah hari Minggu masih dilaksanakan dengan situasi seperti ini. Kalau toh jemaat memilih untuk menghindar atau ada di rumah ibadahnya juga nggak masalah, ini bisa dipahami. Ya, kami hanya melayani bagi jemaat yang ingin dikuatkan imannya melalui persekutuan semacam ini. Sementara itu, untuk bagaimana kita menyikapi situasi yang tidak menyenangkan ini, kemudian bagi saudara jemaat yang tidak bisa hadir, kemudian masih terbeban juga untuk kelangsungan hidup jasmani Bapak Ibu Gembala, tidak menutup kemungkinan kalau saudara terbeban untuk menyampaikan persembahan kolektor, entah apapun caranya, Bapak Ibu Gembala tentunya juga menjadi bagian tanggung jawab kita dalam hidup secara jasmani. Amin saudara sekalian, setuju ya? Jadi kalau toh saudara ibadah ada kolektor hanya sekali saja untuk kehidupan keluarga Bapak Ibu Gembala. Kemudian kalau bagi jemaat yang tidak bisa hadir dan berkenan untuk bisa menjadi saluran berkat, silakan melalui cara apapun. Kemudian kalau ternyata juga tidak bisa ibadah hari ini, saya bisa menyarankan untuk ikut live streaming juga yang disampaikan oleh gereja GPI Rehoboth, bukan GPI Rehoboth ya, Gereja Suara Kebenaran Rehoboth, yaitu Bapak Pendeta Erastus Sabtono, jam 11 nanti siang. Silakan pakai live streaming, bisa digunakan pakai HP, dilihat di Bajangit. Kalau Gereja Allah Baik itu jam 5 sore, itu nanti juga akan ada live streaming. Kalau mau mengikuti silahkan. Nanti akan saya share dari HP saya salah satu, kemudian dibagikan kepada yang lainnya untuk diikuti. Jelas ya? Sementara gereja Tuhan tempat ini karena situasinya teknologinya baru seperti ini, jadi nggak bisa live streaming di rumahnya masing-masing ikut ibadah, nggak bisa. Tetapi saya hanya bisa share semacam ini
Kalau ternyata nanti bisa di-sharekan kepada jemaat Tuhan yang lainnya, saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih Mas Anang, terima kasih Mas Prianto yang sudah bantu. Demikian, Tuhan Yesus memberkati.